Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, sampai hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita dapat menjalankan puasa bulan Ramadan kita dengan baik sampai dengan hari-hari ini. Tak lupa salawat dan salam kita aturkan kepada Nabiullah Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita merupakan umatnya yang mendapatkan syafaat beliau di hari akhir kelak dengan terus mengucapkan sholawat ketika disebut nama beliau. Puasa di bulan Ramadan yang kita jalani selama ini sejatinya adalah latihan sebulan penuh untuk melatih diri kita agar membuka diri, agar melembutkan hati untuk bisa mengambil semangat dan nilai-nilai beribadah. Puasa juga menempa kita untuk menjadikan diri kita lebih baik ke depannya dalam menjalani kehidupan. Berpuasa bukan berarti hanya menahan haus dan lapar serta dahaga, tetapi juga bagaimana kita untuk dapat mengendalikan diri, menahan hawa nafsu, menahan keinginan untuk makan, untuk minum, dan melaksanakan hal-hal lain yang dapat membatalkan puasa. Puasa inilah yang melatih kita untuk menjadi orang yang lebih jujur dalam setiap melaksanakan kegiatan di dalam kehidupan kita. Bisa kita bayangkan ketika kita melaksanakan puasa, pasti kita memiliki masa, pasti kita memiliki waktu di mana kita tidak dilihat oleh orang lain, di mana kita sedang berada sendirian, dan tidak akan ada yang tahu jika kita menyantap makanan ataupun kita minum ataupun kita laksanakan hal-hal lain yang dapat membatalkan puasa. Akan tetapi karena kita mampu mengendalikan hawa nafsu dan kita berniat puasa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tidak melaksanakannya. Padahal jika kita makan ataupun minum, mungkin di dalam kamar kita tidak akan ada yang tahu kecuali kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah sebenarnya esensi dari kita berlatih untuk jujur kepada diri sendiri, jujur kepada orang lain, dan jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang lulus puasanya sesungguhnya ia akan menjadi orang yang jujur, dan kejujuran itu sungguh mulia karena akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan surga yang penuh kenikmatan. Pada Quran surah At-Taubah ayat 119, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah engkau bersama orang-orang yang benar. Pada ayat ini ada dua perintah dari Allah. Yang pertama, Allah menyuruh kita untuk senantiasa bertakwa dengan terus-menerus berlaku jujur, menjaga diri dari perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Allah perintahkan kita untuk senantiasa bersahabat dan bergaul dengan orang-orang yang jujur dalam menjalani kehidupan, dan ini tentu saja akan diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang jujur begitu dimuliakan Allah. Allah mengangkat derajat orang-orang yang jujur di hadapan manusia lainnya. Dan kita pun diminta untuk senantiasa bersama orang-orang yang jujur. Bergaul dengan orang-orang yang jujur tidak akan merugikan, tetapi malah akan membawa kebaikan bagi kita. Orang yang jujur tidak akan menyakiti kita, tetapi malah akan membuat kita, memotivasi kita untuk menjadi orang yang lebih baik ke depannya. Orang yang jujur akan senantiasa menampilkan sikap-sikap yang mulia, sehingga kita dapat membuat mereka menjadi contoh dalam melaksanakan hal-hal yang baik. Demikian pula dengan berbagai hal yang ada pada diri kita. Jika kita peroleh dengan cara yang jujur, baik itu harta, jabatan, kedudukan, dan hal lainnya yang kita peroleh dengan cara yang jujur, insya Allah Allah akan berikan keberkahan dan kebaikan pada apa yang akan kita laksanakan di dunia. Sehingga apapun aktivitas kita, jika dilaksanakan dengan kejujuran, maka insya Allah akan mendatangkan kebaikan dan keberkahan tidak hanya bagi diri kita, tetapi juga bagi orang lain. Dalam sejarah, Rasulullah SAW
memperoleh gelar Al-Amin atau yang dapat dipercaya, yang terpercaya. Rasulullah dipercaya oleh berbagai pihak, oleh sahabat, oleh umatnya, bahkan oleh musuhnya sekalipun. Rasulullah menjadi orang yang sangat dipercaya. Al-Kisah pada suatu masa setelah Ka'bah selesai diperbaiki, maka tiba masanya untuk meletakkan batu hitam ataupun Hajar Aswad kembali di tempatnya di Ka'bah. Para pemimpin kabilah, para pemimpin suku di Makkah semuanya menganggap masing-masing dari mereka yang berhak untuk meletakkan batu Hajar Aswad tersebut. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata diputuskan bahwasanya yang meletakkan batu Hajar Aswad tersebut adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang terjadi selanjutnya? Ternyata para pemimpin kabilah tersebut tidak ada yang protes, tidak ada perdebatan pada hal tersebut. Karena apa? Karena Rasulullah merupakan orang yang Al-Amin, orang yang sangat terpercaya. Jadi ketika beliau diberikan amanah, insya Allah beliau akan laksanakan, dan pasti beliau laksanakan dengan sangat-sangat jujur dan amanah, sehingga ketika dihadapkan pada hal tersebut, pemimpin kabilah tidak ada yang berdebat, tidak ada yang protes. Karena apa? Karena itu adalah buah dari kejujuran yang akan mendatangkan kebaikan bagi siapa saja, baik dirinya maupun orang-orang di sekitarnya. Oleh karena itu, mari kita laksanakan puasa ini sebagai upaya melatih diri untuk menjadi orang yang jujur. Bagi yang bekerja, silakan ketika bekerja laksanakan kejujuran. Bagi yang berdagang, bagi yang bertani, silakan kita laksanakan kejujuran. Bagi yang bertugas sebagai pelajar, silakan dilaksanakan kejujuran dengan tidak melaksanakan hal-hal yang dilarang di dalam belajar. Dengan demikian, insya Allah akan lahir masyarakat yang jujur di tengah-tengah kita, yang dengan sendirinya akan menjadikan bangsa kita ini penuh dengan kejujuran, kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelaslah bahwa orang yang jujur akan diangkat derajatnya dan akan dimasukkan ke dalam syurganya, dan orang-orang yang senantiasa berdusta akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan diletakkan di dalam nerakanya. Semoga puasa yang kita laksanakan akan melahirkan sifat yang jujur pada diri kita. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.